Hari ini Jumat tanggal 29 Desember, peringatan fakultatif Santo Thomas Becket, seorang uskup dan martir, hidup pada tahun 1117 sampai dengan 1170. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, seperti biasa, saya ingin menyampaikan wujud doa dalam perayaan Ekaristi ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefan Lee Michel di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malpin, Bapak Agus Effendi Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani beserta anak-anaknya dan keluarganya di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, supaya diberikan kesehatan dan juga diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Untuk Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Dio Gabriel Cahyadi, Septiani Hera, Jaiden Benik dan keluarga, Ibu Lihwang, Bapak Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Adelani di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Imelda Majar dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, Ibu Elizabeth Elawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, Madam Madelina family, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, Martin Ling Ho Sung, my husband, Paul my boy, Adrian Ling Wen, Andrew Liu, Ling Liu, Ansel Ling Jium, Alexander Ling Kai Lung, dan keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Rensi Florentina Misal Jakarta, Gineke Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika. Untuk keselamatan, kedamaian, dan ketenangan dari arwah Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Dania Chong Chie Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Sedekan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsul Tian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Joseph Lee Kok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Thomas Johnson dimakamkan di Eropas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Lee Nam Sen meninggal di Pontianak, Anna Majar meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Hamlin. Kita berdoa untuk wujud bisa pada sore hari ini. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah. Inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah untuk membela nama Kristus
Ia tidak takut terhadap ancaman pengadilan. Kerajaan surga kini menjadi miliknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Setia akan ucapannya bagi seorang bangsawan adalah hukum suci yang tak tergoyahkan. Thomas Becket, Uskup Agung Canterbury, kelahiran London tahun 1117, menjadi rohaniwan Uskup Agung Theobald tahun 1141 dan ditugasi uskup studi hukum di Bologna dan Auxerre tahun 1154. Ia menjadi diakon agung Canterbury dan tahun berikutnya menjabat kanselir Raja Henry II, dan sesudah hukum Theobald meninggal, ia menggantikannya sebagai uskup agung. Tetapi kebebasan gereja dianggapnya lebih penting daripada persahabatan dengan raja. Ia menegur raja karena sikap diskriminatif terhadap orang-orang Kristiani. Segera ia dibuang ke Prancis. Ketika raja menjanjikan pengampunan, ia sama sekali tak mengira akan ditipu. Kembali ke Canterbury, ia dibunuh beberapa bangsawan di katedralnya. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa. Aku dah berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan keteguhan iman, martirmu Santo Thomas Becket dengan ikhlas mengorbankan hidupnya demi kebenaran dan keadilan. Semoga karena bantuannya kami di dunia dengan tabah mempertaruhkan hidup demi Kristus, agar kelak di surga memperolehnya kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingat akan ini, Yesus Kristus keturunan Daud telah bangkit dari antara orang mati. Dialah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil aku menderita, bahkan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya bagi para pilihan Allah, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri sendiri. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kebenaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium dan Listra. Semua penganiayaan itu telah kuderita, dan Tuhan melepaskan aku dari semua itu. Memang setiap orang yang mau hidup
saleh dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukaku akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Ia orang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memangku salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi para malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, semoga kami juga berani mengikuti teladan Santo Becket yang kami peringati pada hari ini. Kami persembahkan seluruh keluarga, hidup dan pekerjaan, dan juga orang yang sakit dan juga orang meninggal ke dalam tangan. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami lambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami juga persembahan. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seruman Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, roti anggur ini kami haturkan pada peringatan Santo Thomas martirmu, yang tak gentar memberi kesaksian iman dan tak mau dipisahkan daripadamu oleh godaan apapun, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan dan kami dapat melalui Dia oleh kasih akan segala yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana kekuasaan, serta bersama sulaskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perkaliman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut kembali kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup, kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau
untuk selama-lamanya. Aku akan menyertai kalian setiap hari sampai akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kiranya santapan suci yang kami sambut ini memberi keteguhan iman dan ketabahan hati kepada kami. Semoga dengan demikian kami menjadi kuat seperti Santo Thomas yang mengabdi dengan setia dan jaya dalam derita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, pekerjaan, dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu limpah berkat, keselamatan, dan pelindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.